Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan, sehingga saat ini kami dapat bersatu hati setelah beristirahat semalam dan boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami hendak membaca firman-Mu. Bimbinglah kami supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan juga dengarkan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan dapat menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh adik Oci, seorang anggota praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Oci. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35 yang demikian. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Oci untuk firman yang telah dibacakan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai ayat 35. Dan tema satu hati kita pada pagi hari ini adalah Anda ingin bahagia? Nah, saat ini saya akan mengawali renungan kita dengan sebuah kisah, ya. Jadi ada seorang laki-laki yang merasa begitu putus asa dalam hidupnya. Dia merasa memiliki beban hidup yang amat sangat berat, merasa punya masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan, dan dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Selain itu, dia juga merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu keputusan yang bulat dan dia berniat untuk menjatuhkan diri dari atas jembatan. Saat laki-laki itu sedang merenungi tentang perjalanan hidupnya, tentang bebannya yang begitu berat, tiba-tiba datanglah seorang pengemis dan berkata, "Permisi Pak, berilah aku 2.000 rupiah Pak, aku mau membeli kopi untuk menghangatkan badanku." Laki-laki itu pun segera mengambil dompetnya dan menyerahkan dompet itu kepada si pengemis. "Ambil aja dompetnya, aku tidak butuh uang lagi. Aku tidak butuh dompet dan uang itu di tempat yang aku tuju. Sana, ambil," kata laki-laki itu sambil memandangi sungai yang mengalir deras di bawah jembatan. Si pengemis itu menjadi ragu-ragu sejenak. Tidak Pak, aku ini memang cuma seorang pengemis, tapi aku bukan pengecut Pak. Sudahlah,
bawa aja uangmu itu ke dalam sungai, kata si pengemis itu sambil dia bergegas pergi. Lalu laki-laki yang hendak mengakhiri hidupnya itu pun tertegun. Tiba-tiba ia ingin sekali supaya pengemis itu mengambil uangnya. Selama ini dia sangat jarang memberi orang lain. Sekarang dia punya kesempatan untuk memberi, tapi ternyata tidak bisa. Ya, memberi. Dia tidak pernah begitu ingin memberi dan merasa bahagia. Lalu laki-laki itu memandangi sungai dan segera setelah itu dia pun pergi mengikuti si pengemis tadi. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari dan juga anak-anak yang terkasih, pada umumnya orang lebih suka menerima daripada memberi. Namun pada hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Saat kita memberi, maka kita belajar tentang kesederhanaan, bukan keserakahan. Saat kita memberi, maka kita menyadari betapa Tuhan sudah memberkati kita begitu rupa dan kita membagikan berkat itu untuk orang lain. Saat kita berbagi berkat, ini menandakan ada pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Saat kita memberi orang yang membutuhkan, itu artinya kita sedang meneladani Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Pada saat kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mendukung pekerjaan Tuhan melalui apa yang kita miliki, maka kita akan merasakan suatu kelegaan dan suatu kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita semua supaya kita dapat terus memberi dan menjadi bahagia. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Pakailah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi lebih bahagia dengan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.